Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Dilanjutkan ayat ke-234 ya. Langsung pada kata pertama wa, dan alladzina, orang-orang yang yutawaffauna. Yutawaffauna ini jelas ya, kata kerja fiil mudhari. Pelakunya adalah ya di depan, waw nun di ekor, mereka akan. Kemudian tiga huruf aslinya wafaya, wafaya, okay. Wafaya nggih menika wafat menika. Tetapi di situ masuk rumus UA pada fiil mudhari, okay, sehingga menjadi majhul, menjadi pasif. Mereka akan diwafatkan. Jadi dan orang-orang yang yutawaffauna, mereka akan diwafatkan, berarti orang yang akan meninggal. Minkum, min dari, kum kalian, wa yadharuna, wanya artinya dan, yadharuna kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah mereka akan, tiga huruf aslinya tinggal zaro, okay? Bukan zaro ya, tapi wazaro, azaro, yazaro, meninggalkan. Jadi, dan orang-orang yang akan diwafatkan atau akan meninggal dunia di antara kalian, dan mereka akan meninggalkan azwajan, istri-istri, yatarabbasna, yatarabbasna kata kerja fiil mudhari, pelakunya mereka perempuan, berarti ya. Mereka perempuan-perempuan itu ya, mereka akan, tiga huruf aslinya robaso, menangguhkan. Yeah. Menahan, menangguhkan, menunggu, sama ya. Menahan, menangguhkan, menunggu boleh. Robaso, menunggu. Bi anfusihinna, bi artinya dengan, anfusihinna, anfusihinna diri-diri mereka. Anfusi artinya diri-diri, jamak dari nafsun, nafsun satu jiwa, anfusun jiwa-jiwa, hinna mereka, diri-diri mereka. Jadi yatarabbasna, mereka menunggu atau menangguhkan bi anfusihinna dengan diri-diri mereka itu selama arba'ata ashhurin, 4 bulan, wa ashro, dan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi jika laki-laki itu meninggal, maka istri-istrinya itu harus menahan diri, menunggu untuk bisa menikah lagi ya, selama 4 bulan 10 hari. Fa'idha, fa maka idha ketika, balagna, balagna kata kerja fi'il mati, pelakunya adalah mereka, mereka perempuan-perempuan itu, okay? Dari kata balagho, balagho itu sampai.
Jadi mereka sampai ajalahunna, ajal waktu hunna mereka. Jadi sehingga sampai waktu itu menunggunya tadi itu habis. Fala junaha alaikum, maka lah tidak ada junaha dosa alaikum atas kalian di dalam apa yang fa'alna kata kerja fi'il madi, pelakunya mereka perempuan-perempuan gitu. Mereka fa'ala sama dengan amala, mereka perbuat, mereka amalkan. Di dalam anfusihinna ya sama seperti tadi, diri-diri hinna mereka, perempuan-perempuan itu bil ma'ruf, artinya dengan al ma'ruf yang baik. Jadi monggo Pak Joko. Tuh, jadi materi suara kuat tampi. Wallahu wa artinya dan Allah bima artinya dengan apa yang ta'maluna kata kerja fi'il mudhari, pelakunya adalah kalian, kemudian amala mengamalkan. Khobirun dari kata khobar, kabar. Jadi Allah itu maha menerima khobirun. Wallahu dan Allah dengan apa yang ta'maluna kalian kerjakan itu khobirun, maha menerima kabar, atau kalau lebih mudah maha mengetahui kan katanya. Jadi tetapi asalnya dari kata khobirun, dari kata kabar. Makanya kalau bahasa Arab ya, apa khabar menggunakan apa khabar. Jadi ingatkan ya, wallahu bima ta'maluna khabirun, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan khabirun, maha menerima kabar. Bisa nggih? Saya ulang agak cepat. Walladzina yutawaffawna minkum, dan alladzina orang-orang yang yutawaffawna mereka diwafatkan, mereka akan diwafatkan minkum dari kalian. Wa yazaruna, wa artinya dan, yazaruna mereka akan meninggalkan azwajan istri-istri, yatarabbasna mereka menahan di anfusihinna dengan diri-diri mereka selama arba'ata ashhurin wa ashro, 4 bulan dan 10 hari. Fa'idha balawna ajalahunna, maka ketika balawna mereka sampai ajalahunna waktu mereka, fala junaha alaikum maka tidak ada dosa atas kalian di dalam apa yang fa'alna mereka kerjakan di dalam anfusihinna diri-diri mereka bil ma'ruf dengan kebaikan atau di dalam kebaikan. Wallahu dan Allah dengan apa yang ta'maluna kalian kerjakan khabirun maha menerima khabar. Sehingga panjenengan kalau membaca boleh dipotongnya di mana?
والذين يتوفون منكم ويذرون azwaja menjadi mat ayat nggih yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Wallahu bima ta'maluna khabir. Ada yang ditanyakan 234. Wonten ayat 235. Wa dan la tidak junaha dosa. Wala junaha dan tidak ada dosa alaikum ala ataskum kalian fi di dalam ma apa yang arratum. Nah ini arratum, kalau ada kata tum itu selalu kata kerja fi'il madhi, pelakunya adalah kalian telah. Berarti 3 huruf aslinya apa? Arodo. Arad itu aslinya arti maknanya berpaling. Ya. Waman arada dunia, siapa yang berpaling dari dunia. Aradtum kalian telah berpaling. Dari arada berpaling. Arada itu dari kata arada maknanya berpaling. Bihi dengannya min dari khitbatin nisa, khitbah lamaran atau pinangan, an-nisa wanita-wanita. Atau aknantum, nah sama, kalau ada kata tum itu selalu kata kerja fi'il madhi, pelakunya kalian telah apa? Kalian telah kanana sama dengan katama, menyembunyikan. Kalian telah menyembunyikan fi di dalam anfusikum, diri kalian. Maksudnya di sini aradtum itu berpaling, nih. Maksudnya berpaling itu tidak secara terang-terangan. Jadi memang kalau wanita itu ditinggal mati oleh suaminya, maka laki-laki yang lain itu boleh meminang, melamar
di masa idahnya itu tadi, maksudnya dengan sindiran atau dengan terang-terangan gitu. Yang tidak boleh adalah membuat kesepakatan. Loh, kalau janda-janda itu kalau sudah ditinggal mati suaminya itu sebenarnya banyak yang nggih. Ngoten nggih kados. Loh, kalau janda-janda dan ini real saja kondisinya itu memang seperti itu. Jadi bapak-bapak ini lek minun sewu nih. Bapak itu kalau lagi takziah itu ya mungkin ya ada beberapa orang itu yang ngomongnya itu seperti itu. Jadi ada yang memang mengikut rasa bela sungkawanya, ada yang ngoten itu maksudnya guyonannya itu seperti itu. Ini kan saya real saja kondisinya ngoten nggih. Enggak tahu kalau ibu-ibu pripun ngoten nggih. Belum nggih. Jadi janda-janda itu ya sesuai dengan levelnya. Kalau janda-janda muda ya berarti yang ngomong yang muda-muda. Kalau jandanya yang sepuh-sepuh yang ngomong ya sepuh-sepuh sami ngoten itu. Guyonannya bapak-bapak ini ngoten-ngoten itu kalau maksudnya di ini real saja di kondisi di oleh sebab itu berhati-hati. Maksudnya hati-hati harus bisa mensikapi dengan bijaksana. Ya, disukanya ngoten nanti akhirnya mengkode-kode boleh karena dengan arradum atau dengan agnantum dengan terang-terangan atau dengan sindiran itu tadi. Alimallah alima kata kerja fi'il madhi pelakunya adalah dia telah alima mengetahui dia siapa Allah anna sesungguhnya kum kalian anakum sesungguhnya kalian itu satal kuruna sanya sendiri sa saja di dalam bahasa Arab itu memiliki makna akan tapi akan yang sifatnya itu jangka pendek saya akan pergi ke sekolah berarti sa'adhabu ilal madrasah kan sanya jangka pendek kalau jangka panjang itu biasanya kelak bahasa Indonesianya itu saufa. Baik menggunakan kata kelak kan, kelak saya akan pergi ke sekolah, berarti jangkanya panjang. Jadi nanti di Al-Quran itu ada kata sa, artinya akan dalam jangka waktu yang pendek, atau saufa itu dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga sa saja, sa artinya akan, talkuruna kata kerja, fi'il mudhari, pelakunya tak dan waunun kalian. 3 huruf aslinya, zikir, mengingat atau menyebut. Okay. Jadi kalian akan menyebut hunna mereka wanita-wanita itu. Jadi Allah itu mengetahui bahwa sesungguhnya kalian itu akan menyebut wanita-wanita itu. Walakin wa artinya dan lakin tetapi la jangan. Nah ini tidak boleh Tua itu kata kerja fiil mudhari pelakunya tak di depan wau di ekor kalian wa'ada artinya berjanji jadi tua itu hunna kalian akan wa'ada berjanji hunna mereka wanita-wanita itu jadi memberikan janji kepada wanita-wanita itu dengan cara sirri, rahasia, sembunyi-sembunyi, rahasia. Illa kecuali an bahwa takulu kata kerja fi'il mudhari pelakunya tak di depan mau di ekor kalian akan berkata dari kata koala atau koyala. Jadi illa kecualian bahwa takulu kalian akan berkata kaulan perkataan. Jadi kalau kaulan kan kata benda, Ibu. Jadi kalau kata benda tinggal merubah dari kata kawala yang kata kerja itu awalannya me atau ber menjadi pe, per, ke, ter, pen, peng dan kawan-kawannya. Perkataan yang ma'rufan yang baik.
Ada yang ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan, ini agak panjang ya. Jadi di sini alimallahu annakum satazkurunahunna. Jadi dia Allah sungguh mengetahui bahwa kalian itu menyebut atau menyebut mereka wanita-wanita itu, walakin dan tetapi la tidak tuaiduhunna, kalian membuat perjanjian dengan mereka wanita-wanita itu secara sirron, sembunyi-sembunyi, illa kecuali an bahwa takulu kalian mengatakan kaulan perkataan yang ma'rufan. Jadi kalau omong-omongan tidak boleh membuat perjanjian pernikahan. Hanya boleh membahas sesuatu yang ma'ruf saja. Ini kita tidak menutup kemungkinan ngoten bapak-bapak niku nggih rada niku kadang niku. Nggih. Ini apa bahasanya? Genit. Jadi dalam keadaan masih berbelasungkawa itu kadang apalagi nanti yang jandanya itu punya value yang tinggi. Kenapa value nih? Nilai yang tinggi. Value itu kan banyak aspek nih, bisa dalam hal apapun. Ini saya setuju mantan itu. Guyonannya bapak-bapak itu kalau waktu takziah itu nggak ada yang seperti itu. Kenyataannya memang ngoten. Sebagian ada yang memang berbelasungkawa, sebagian yang ada yang ngomong ngoten itu. Jadi apalagi yang masih sama-sama duda ngoten itu ada janda ngoten. Jadi ngoten itu pokoknya yang dibahas. Kalau saya tidak pernah ikut-ikut. Kemudian setelahnya wala wa artinya dan, la jangan, ta'zimu kata kerja fiil mudhari, pelakunya tak di depan, waw di ekor kalian. 3 huruf aslinya ya tinggal 3 niku. Azam berazam, azam itu berkeinginan kuat kan katanya. Jadi wala ta'zimu, dan janganlah kalian berkeinginan kuat atau berazam. Uqdah itu dari kata ya akad nih loh, akad nikah biasanya kan kata gitu. Jadi uqdatun nikah ya sama akad nikah itu berakad nikah. Jadi tidak boleh membuat kesepakatan niku napa untuk melaksanakan akad nikah di masa idahnya itu hatta hingga ya balugha kata kerja fi'il mudhari niki pelakunya adalah dia, 3 huruf aslinya balagha sampai, berarti dia akan sampai. Alkitab sesuatu yang wajib, sesuatu kalau sudah ditulis itu menjadi sebuah kewajiban, ajalahu waktunya. Wa'lamu wa artinya dan, i'lamu itu adalah kata perintah yang diperintahkan kepada 1, 2 jamak. Jadi kalau kata perintah itu ekornya wawu alif, maka pasti itu kata perintah yang diperintahkan kepada jamak. Sekarang tinggal melihat panjenengan apa yang diperintahkan di sana. 3 huruf aslinya adalah alima. Alima artinya mengetahui. Kata mengetahui saya perintahkan kepada panjenengan semua. Berarti kalimatnya menjadi ketahuilah oleh kalian. Jadi wa'lamu itu wanya artinya dan, i'lamu ketahuilah oleh kalian, annallaha sesungguhnya Allah, ya'lamu dia akan mengetahui apa yang fi di dalam anfusikum, anfusi diri-dirikum kalian, maka ihzaru
kata perintah yang diperintahkan kepada jamak dari kata hadzaro. Jadi hati-hati. Berhati-hatilah kalian kepada hu-nya. Biasanya panjenengan kalau kata ihdar itu menyampaikannya kalau ada sesuatu yang berbahaya, ihdar, ihdar, hati-hati, hati-hati. Ihdar. Jadi sana fahdharu, maka berhati-hatilah kalian kepadanya. Maksudnya takutlah kalian kepadanya. Wa'lamu, wa artinya dan, i'lamu sama seperti yang di atas, kata perintah yang diperintahkan kepada jamak. Karena ekornya wawu, alif. Yang diperintahkan alima, mengetahui. Ketahuilah oleh kalian annallaha, sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, halimun, maha santun atau penyantun. Dua, tiga, lima. Kalau dibaca di sini dipotong-potong. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم alimallahu annakum satadhkurunahun. Tetap mendengung ya. Jadi kalau panjenengan berhenti pada nun yang ditasdid seperti itu, maka tetap wajibul gunnah atau dengungnya berfungsi. Saya ulang. Alimallahu annakum satadhkurunahun. Tetap mendengung. Walakin la tuwa'iduhunna sirra, menjadi mat aywat. Inna taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu innallaha ghafurul halim. Dipotong banyak sekali. Itu potongan yang paling banyak ya. Kalau mampu ya silakan diperpanjang. (236) La junaha, sama seperti yang di atasnya. La artinya tidak, junaha dosa, alaikum atas kalian, in jika, qallaqtum kata kerja fiil madhi, pelakunya kalian telah mentalak, an-nisa wanita-wanita, ma apa yang, lam belum, tamassu kata kerja fiil mudhari, pelakunya tak di depan, wawu di ekor, kalian, berarti kalian akan, tiga huruf aslinya masasan, masas menyentuh, pijet nih kan.
menyentuh, sentuhan maksudnya. Massa, yamussu, menyentuh. Malam tamassu, apa yang belum kalian menyentuh hunna, mereka. Atau tafridu kata kerja fiil mudhari. Pelakunya adalah tak di depan, waunun di ekor, waung ya, di ekor. Berarti kalian akan farodo, sholat fardu wajib. Berarti kalau farodo mewajibkan. Lahunna, la bagi, hunna, mereka, faridotan, kewajiban. Jadi kewajiban itu adalah mahar kalau di sini ya. Jadi la junaha alaikum, tidak ada dosa alaikum atas kalian in jika talaqtum, kalian telah mentalak an-nisa, wanita-wanita, ma apa yang lam belum tamassuhunna, kalian menyentuh mereka, atau tafridu, kalian mewajibkan lahuna, bagi mereka, faridotan, sebuah kewajiban. Jadi belum membayarkan maharnya atau belum dicampuri, kemudian diceraikan, itu tidak ada dosa. Wa matti'uhunna, wa artinya dan, matti'u kata kerja fiil, oh bukan, matti'u ya depannya mim, berarti kata benda. Sebentar di sini matti'u wanya itu adalah kata sambung, dan matti'u mimnya aslinya miliknya kata itu dari kata mata'a. Nah, kemudian berarti matti'u kata kerja fiil madi, pelakunya adalah mereka, dan mereka, mata'an itu dari kata mata'an itu ad-dunya mata'ul hurur, kesenangan. Jadi di sana mut'ah, kesenangan, mata'a. Wa mati'uhunna, dan berikanlah oleh kalian kesenangan kepada mereka, wanita-wanita itu. Yang maksudnya kalau wanita-wanita itu diceraikan, kemudian sebelum dicampuri dan sebelum dibayarkan maharnya, itu tidak ada dosa. Tetapi wa mati'uhunna, dan mata'a, berikanlah kesenangan oleh kalian kepada mereka, ala atas al-musi'i. Al-musi'i niki kata benda turunan dari kata kerja wasa'a. Wasi'ah artinya rizqon wasi'an, luas. Jadi keluasan. Jadi memberikan mut'ah atau kesenangan kepada wanita-wanita yang diceraikan itu ala atas al-musi'i, keluasan yang dimiliki oleh laki-lakinya tadi. Qadaruhu, kadarnya, qadaruhu, kadarnya, wa ala, dan atas al-muqtiri. Al-muqtiri dari kata qotaro, artinya orang-orang yang miskin, ya qadaruhu, kadarnya, mata'an, kesenangan, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi kalau orangnya kaya ya berikan kesenangan, tetap memberikan apa bahasanya yang tepat. Jadi kalau wanita itu dinikahi, belum dicampuri, belum dibayarkan maharnya, kemudian diceraikan, maka tetap suaminya ini harus memberikan kesenangan,
Ya bahasanya apa, kompensasi, hadiah atau apa nggih, untuk kesenangan itu tadi berupa mut'ah tadi. Nah kalau kaya ya sesuaikan, berikan sesuai dengan keluasannya. Kalau miskin ya sesuai, berikan sesuai dengan keluasannya. Hakon, ke kebenaran, ala atas, muhsinina. Muhsinina adalah kata pelaku aktif dari rumus mu'i. Muhsinina itu jamak, mufradnya adalah muhsinun, rumusnya adalah mu'i, pelaku aktif, orang-orang yang berbuat baik. Wa matiu, matiu adalah kata kerja. Mata'a kata kerja fiil madi. Dan mereka telah memberikan kesenangan hunna kepada mereka wanita-wanita itu. Jadi matiu, mereka telah memberikan kesenangan, laki-laki mereka nyanyi hunna kepada wanita-wanita. Ya, untuk kesenangan saja. Nggih, nikah kontrak kemudian untuk kesenangan saja. Nikah mut'ah. Kalau sudah tidak suka, ya sudah. Kalau nikah temenan kan badan nggih, meskipun nggak suka ya harus suka. Nah itu nikah yang temenan. Kalau tidak suka ya harus suka. Masih tidak suka, dipaksa harus suka. Kenapa? Ya tidak boleh, Bu. Kenapa? Ada yang mau kontrak? Tidak boleh. Jadi nikah sama saya 1 tahun saja. Kenapa? Nggih sami, yang menikahkan juga. Nggih seperti perempuan itu ya sama, perempuan itu kalau tidak mendapatkan izin walinya kan sebenarnya tidak sah nih. Tapi kalau tidak mendapatkan izin karena alasan yang tidak syar'i, itu sebenarnya wanita boleh menikahkan dirinya sendiri. Maksudnya menikah dirinya sendiri itu dinikahkan oleh hakim. Ini contoh, wanita ini sudah cukup umur, kemudian mau menikah. Setiap laki-laki yang diminta itu sama bapaknya itu tidak diizinkan. Kurang ini, kurang itu, kurang ini dengan alasan-alasan yang tidak syar'i. Terus-terusan kan tidak menikah-menikah. Mudaratnya lebih besar. Maka kalau seperti itu boleh kemudian ke KUA, kemudian dinikahkan oleh wali hakim. Nah, ini sering disalahpahami oleh masyarakat itu, kemudian dirabekno dewe. Jadi tidak melalui hakim, tidak boleh kalau seperti itu. Jadi bukan berarti kalau tidak diizinkan oleh orang tua itu atau oleh walinya itu kemudian boleh dinikahkan siapapun. Jadi yang menikahkan harus wali hakim itu tadi. Jadi tidak sembrono kemudian wis gak direstui orang tua, ya wis tak jauh dirabekno siapa atau mungkin sewu Pak dinikahkan gurunya atau Pak Yainya atau siapa, tidak boleh. Yang menikahkan harus wali hakim. Karena ini ada beberapa pernah terjadi seperti itu. Jadi tidak diizinkan orang tuanya, kemudian nikah sendiri. Yang menikahkan ya orang itu bukan hakim. Enggak, tidak sah. Jadi tetap harus walinya wali hakim. Nah, intinya adalah boleh bahwa kalau tidak mendapatkan restu orang tua karena alasan yang tidak syar'i,
itu boleh seperti itu. Karena ada loh ngoten nggih, karena orang tua itu terlalu menuntut niki dan itu. Tuh, kamu S2 pacarnya ya atau nopo? Enggak harus S4 ngoten nggih. Nah, kamu kan S3 ngoten. Ya, itu tadi ngoten nggih. Ada banyak hal-hal yang ngoten-ngoten itu. Orang janda. Enggih. Loh, enggih. Ada hadisnya memang. Janda itu boleh menikahkan dirinya sendiri. Enggih, kalau janda enggih, lek gadis tidak boleh harus walinya. Enggih, ada hadisnya itu. Enggih. Janda boleh menikahkan dirinya sendiri. Enggih. Enggih. Enggih, itu dosa itu sudah katanya. Enggak tetap meskipun tidak tidak dinafkahi sampai besar nih, kalau menikah tetap yang menikahkan walinya, bapaknya itu. Selama masih bisa dicari dan selama masih bisa dicari dan dihubungi harus tetap walinya. Tetapi kalau sudah tidak tahu di mana dan keberadaannya di mana, boleh dengan wali hakim itu tadi atau dengan wali yang lain. Nah itu tadi boleh dengan wali hakim, sama dengan tadi. Jadi kalau bapaknya itu sudah tidak mau, sudah saya tidak mau menikahkan kamu, boleh langsung menggunakan wali hakim. Sebenarnya kalau ngoten sih lebih mudah, ya. Yang penting bapaknya itu ada, tinggal dibuatkan surat pernyataan saja, bapaknya tidak usah datang, tinggal ditandatangani orang tuanya, ya, walinya itu tadi. Ya, kemudian surat itu tadi bisa disampaikan ke KUA, ya, sebagai lampiran bahwa orang tuanya sudah tidak mau menikahkan. Boleh ngoten nggih, wali hakim. Sah itu Bu. Atau kalau walinya masih ada wali yang lain, ya silahkan wali yang lain. Tuh, maksudnya menikahkan dirinya sendiri itu bukan menikah kemudian menikahkan dirinya sendiri, buatan. Menikahkan dirinya sendiri itu tanpa wali, maksudnya kalau janda gitu. Oh, tidak boleh. Ini seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi yang menikahkan itu harus hakim yang ditunjuk KUA itu. Kalau di sini KUA gitu. Jadi enggak, jadi tidak boleh selain itu tidak boleh. Jadi tidak memiliki kapasitas untuk menikahkan. Nun sewu saya yang sering terjadi itu dinikahkan nun sewu dengan kiainya, gurunya itu yang menikahkan tanpa melalui hakim. Tidak boleh itu. Betul. Harus hakim yang ditunjuk oleh negara. Lek ngoten kan jadi awur apa? Sistemnya kan jadi rusak lek ngoten. Jadi kalau ingin menikah langsung nikah sendiri, cari Pak Yai yang mau menikahkan ngoten. Nikah lewat online. Nggih. Boleh. Kenapa? Loh, yang penting ada lengkap di situ. Kalau sekarang kan pakai online ya, jadi itu juga lengkap, ada walinya, ada kenapa? Nggih, boleh seperti itu Bu. Nggih, biasanya beda negara atau biasanya di penjara. Itu boleh menggunakan itu. Pakai Zoom, nggih. Nikahnya Zoom.
Napa kurang kalau napa niku? Ya enggak, kalau masalah srek ya semua mintanya langsung ya, langsung nopo offline atau tidak online. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau sekarang itu kan biasanya itu kasusnya seperti itu di luar negeri, kuliah atau kalau tidak di penjara biasanya. Jadi sudah mau menikah tapi terkena kasus sesuatu sehingga salah satunya harus di penjara. Nah itu nanti menikahnya boleh dengan online seperti itu. Ya kepinginnya ya setelah nikah langsung ketemu kan. Terlanjur pun. Nggih. Kalau sudah terlanjur ngeten, karena kalau sesuatu itu memang sudah terlanjur ya sudah mulai sejak tahu ya tidak boleh lagi, dia bukan suami istri itu seperti itu. Nggih. Nggih, menikah yang resmi diulang dengan wali yang tepat dan harus ke KUA atau dengan walinya. Soalnya ada kasus juga seperti itu, jadi tidak direstui orang tua, kemudian dinikahkan orang lain. Nah orang lain ini tidak ada hubungan apa-apa, hanya beliau niki Pak Ustadz, ya disebutnya Pak Ustadz atau Pak Kiai, yang menikahkan. Napa? Kalau napa? Oh, nikah siri. Loh tidak, kalau nikah siri ya nikah saja, enggak apa-apa, Bu. Ada walinya. Loh ya bapaknya. Nggih. Tidak boleh. Jadi kalau nikah bapaknya tidak ada, walinya juga tidak ada, ya berarti yang menikahkan hakim. Enggih. Tapi kalau nikah siri beda lagi. Kalau nikah siri kan walinya ada. Nah, walinya ada. Kemudian tidak melalui KUA, berarti nikah siri. Ya silakan sah-sah saja secara hukum syariat loh, nge. Kalau sekarang kan tidak boleh, nge. Sekarang nikah siri itu dipidana 9 tahun, Bu. Nge, 2026 ini undang-undang baru nikah siri di apa? Nggih, hukumannya 9 tahun. Laki dan perempuan. Tapi kumpul kebo 6 bulan. Makanya kemarin itu itu menjadi perdebatan yang tidak masuk akal, ngoten nggih. Kasihan kebonya, ngoten. Ini terkait ngoten. Kalau nikah siri ada walinya boleh silakan. Secara syariat mungkin secara syariat itu sah. Tapi kalau mau menikah tidak ada walinya, kemudian pakai ya tidak boleh. Nikah siri tidak bisa, harus ke KUA. Nah saya rasa kalau sekarang itu urusan KUA itu sudah mudah sekali, Bu, kalau menurut saya. Saya itu mudah sekali dan dipermudah. Jadi saya rasa kalau sekarang itu alasan untuk tidak menikah secara sah itu ya pasti karena faktor-faktor yang lain. Tapi kalau dari prosesnya sendiri, proses KUA itu mudah sekali. Bahkan tren sekarang ya kalau anak-anak muda sekarang itu generasi Z ini lebih cenderung nikah di KUA saja. Jadi Gen Z ini sekarang yang populer. Saya dulu juga ngoten, Bu. Saya generasi milenial tapi nikah di KUA. Oh, ngoten. Soalnya KUA-nya di belakang rumah persis ya, di pekarangan saya. Ngoten. Jadi mau nikah lewat Tegalan dulu, lewat kebon itu. Lah iya sudah langsung pagarnya KUA.
Satu ayat lagi ya, 237. Oh, belum dibaca. 236 ini tadi ini. Saya baca dulu 236. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa manti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Satu ayat lagi supaya pas di bawah ya. 237. Wa dan in jika tolaqtumu kata kerja fiil madi, pelakunya adalah wau di ekor itu mereka telah, dari kata tolako. Sebentar ini buatan tolaqtumu itu tolaqtum aslinya. Berarti kata kerja fi'il maudhi pelakunya kalian. Gila terus nih tolaqtum. Aslinya tolaqtum. Karena disambung dengan hunna menjadi tolaqtum. Saya ulang, kata kerja fi'il maudhi pelakunya adalah kalian telah mentalak hunna mereka wanita-wanita itu min dari qabli sebelum an bahwa tamassuhunna tamassu kata kerja fi'il mudhari pelakunya kalian 3 huruf aslinya masasa menyentuh hunna mereka wanita-wanita itu. Jadi min qabli an tamassuhunna dari sebelum an bahwa tamassu kalian menyentuh mereka faqad maka qad sungguh faradtum kata kerja fiil madi pelakunya tum kalian telah faradha mewajibkan, maksudnya itu mewajibkan untuk membayar mahar lahuna bagi mereka wanita-wanita itu fariidatan sebuah kewajiban atau mahar maksudnya fa nisfu separuh, fa artinya maka, nisfu separuh, ma apa yang faradtum kalian telah mewajibkannya. Jadi kalau wanita-wanita itu diceraikan sebelum masasa maka kewajiban maharnya itu diserahkan separuh. Niki secara syariat loh tapi kalau sekarang kan maharnya apalagi kalau di Jawa ini kan yo sedikit. Saya ngaten nggih. Mosok ya mentolo di separuh. Nggih mungkin naik di paruh. Jadi kalau secara syariat itu kewajiban laki-lakinya adalah setengah dari yang sudah ditentukan. Intinya ngoten nggih. Jadi fanis fuma farodtum illa kecuali an bahwa ya'funa kata kerja fi'il mudhari pelakunya mereka afwan memaafkan atau ta'fwa ya'fwa mereka gitu. Sebenarnya kalau ya'fwa itu ya sama, ya'fwa memaafkan aslinya tetap. Nih. Alladzi yang biadihi bi artinya dengan yadihi yadun itu tangan hi itunya yang berada di tangannya uqdatun nikah dari ikatan nikah. Jadi maksudnya itu yang perempuan itu memaafkan juga sudah tidak usah diberikan, atau yang laki-laki
sudah diberikan saja semuanya. Okay? Wa an ta'fu, wa artinya dan an bahwa ta'fu kata kerja fi'il mudhari pelakunya kalian tak di depan wau di ekor, kalian afa memaafkan, aqrabu littaqwa, aqrab lebih dekat, littaqwa kepada ketakwaan. Jadi ini sama-sama memaafkannya, gitu. Tidak laki-laki saja, ya perempuan juga. Tapi kalau seperti maharnya di luar Jawa kan banyak, ya. Makanya hitungan seperti ini juga ada di dalam Al-Quran. Milik di Arab, nggak jauh-jauh di Arab ya seperti di luar Jawa lah. Maharnya kan banyak-banyak. Sehingga kalau diceraikan sebelum disentuh, maka maharnya adalah setengah. Jadi wa anta'fu aqrabu littaqwa. Wala dan jangan tansau. Tansau kata kerja fi'il mudhari pelakunya tak di depan waw di ekor kalian nasiya. Nasiya artinya lupa. La tansa jangan lupa. Kalau wala tansau dan janganlah kalian lupa. Al-fadla fadila keutamaan. Kalau fadila mengutamakan. Kalau al-fadla menjadi kata benda keutamaan bainakum di antara kalian. Innallaha sesungguhnya Allah bi dengan ma apa yang tak maluna kalian kerjakan basirun maha basoro melihat. Nah ini yang perlu diketahui ya, sebelum dibaca bahwa ketika menikah itu sebaiknya tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Bahkan panjenengan jika dimintai sebuah keterangan seseorang yang akan menikah terkait dengan calonnya itu entah yang laki-laki entah yang perempuan, ya ceritakan apa adanya ya personal, sudah tidak perlu diceritakan ke yang lain. Meskipun yang bertanya pun juga harus bijaksana jika sudah menerima informasi kalau itu memang sesuatu yang tidak baik, maka ya cukup disimpan sendiri. Nah ini sekali lagi Bung, jadi panjenengan kalau seandainya ada yang datang ke panjenengan tanya, saya mau menikah dengan si A atau si B, dengan bulan, kemudian beliau bertanya bagaimana sih niki. Nah itu panjenengan harus menceritakan apa adanya, tidak ditutup-tutupi. Kenapa? Lunggi. Nah tetapi ini kita di pertanyaan seperti ini tuh harus disikapi dengan bijaksana. Yang bercerita juga gak ditambah-tambahi. Yang menerima cerita juga tidak boleh diceritakan keluar. Sudah untuk dirinya sendiri. Karena biasanya kalau yang ta'aruf itu kan ngaten nggih, belum kenal, kemudian harus mencari informasi dari orang lain. Nah itu harus diceritakan dengan sebenar-benarnya. Tapi ya harus objektif, nih, tidak boleh subjektif karena tidak suka kemudian diwelek-elek terus sampai. Makanya kalau mencari informasi bisa mencari orang-orang yang dianggap bijaksana, kemudian menggali informasi sebanyak-banyaknya. Karena kalau ta'aruf niku nggih ngoten tadi tidak tahu secara detail bagaimana, karena belum kenal. Juga tidak perlu terburu-buru. Kalau tidak ngoten jadi seperti ini, ada hal-hal yang tidak diceritakan, ternyata menjadi sebuah menjadi sebuah masalah atau ketidakridhoan dari masing-masing. Istikharah boleh Bu, tapi ikhtiarnya ya harus. Jadi tawakal istikharah itu penting, tetapi ya ikhtiarnya juga harus bersungguh-sungguh karena ini terkait dengan masalah jangka panjang. Nah, bukan masalah kalau tidak tepat harus ganti, mboten nggih, tidak harus seperti itu. Yang penting itu adalah menyiapkan mental kan, umpami sudah dapat cerita bahwa
ini begini, begini dan begini. Seandainya kemudian ya sudah tidak apa-apa saya siap, meskipun memiliki kekurangan yang seperti itu. Ya, jadi yang lebih penting kan menyiapkan mentalnya itu untuk menerima. Jadi bukan berarti, loh kok begini, Kak Sido ganti, loh kok masih kurang lagi, ganti, ya sampai lama akhirnya nggak ketemu-ketemu. Jadi selama itu bukan masalah-masalah yang prinsip, ya sudah. Ya boleh-boleh saja menjodoh-jodohkan ini termasuk bagian dari ibadah kan katanya. Enggih. Nggih Bu, boleh seperti itu. Jadi menjodohkan, saling mendekatkan sesuatu yang tadinya tidak kenal jadi kenal, akhirnya menikahkan, bagian dari ibadah dan kebaikan, ya. Boleh seperti itu. Jadi memang ada tipe-tipe orang yang memang juga kadang itu orang biasa ngeten ini ya, yang suka mencomblangi ini ku selama dengan niatan yang baik dan ini dengan niatan yang baik dan untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar. Ya mungkin ponakannya banyak sehingga ditatakno bahasanya. Kalau dari sudut pandang saya, ya kalau keluarga seperti umpami minta ke ibunya, Bu, nikahkan saya sudah mau menikah. Kalau dari sudut pandang saya loh, saya dulu soalnya ngoten, tidak mungkin ibu saya itu mencarikan saya yang tidak bagus, itu tidak mungkin. Kalau ngoten nih, tapi anak-anak sekarang tidak tahu bisa berpikir seperti itu atau tidak. Bisa, boleh menikah dengan sepupu. Kalau saya dulu kan kebanyakan kuliah, jadi sudah selesai kuliah temannya sudah tidak ada, sudah tidak bisa milih sendiri. Akhirnya ngoten sudah Bu, dicarikan mawon Bu. Saya manut sudah. Maksudnya yang ada di anak saya adalah itu tadi. Masa ya ibu saya mau mencarikan saya nggak baik kan? Ya seperti itu. Jadi yang diperlukan adalah siap dengan kondisi apapun, bukan memilih yang harus begini, 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 begini. Itu. Ya kalau bisa ya enggak apa-apa. Jadi kalau terkait dengan ayat ini tadi seperti itu, menceritakan ketika akan menikah atau mencari informasi atau memberikan informasi, berikan informasi seakurat mungkin terkait dengan menikah karena supaya tidak terjadi seperti ini. Sudah menikah kemudian menjadi kekecewaan. Hal terkecil apapun yang berpotensi untuk menjadi masalah. Ya laki-laki ya perempuan. Sama. Ya mungkin sudah menikah ternyata tidak diceritakan, ada tolnya bosar punggung. Loh, kalau mau menerima ya tidak apa-apa kan katanya. Tapi ketika itu tidak diceritakan itu menjadi sebuah masalah. Tapi kalau mau menerima meskipun kondisinya seperti apapun, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, tidak ada telinganya loh, ini mungkin oke. Tidak apa-apa, saya siap dengan kondisi itu. Jadi orang akan lebih siap menerima kekurangan atau hal-hal negatif itu tadi. Katanya. Sehingga tidak terjadi seperti ini, belum disentuh, belum diapakan, baru menikah sudah minta cerai. Atau baru menikah sudah temperamen yang laki-laki, langsung minta cerai. Jadi kalau yang sering menjodoh-jodohkan, itu tadi pesan saya, berikan informasi seakurat mungkin supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Jadi kalau dibaca di sini tadi belum dibaca nih. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun. Tetap mendengung berhentinya. Wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum Inna an ya'funa aw ya'fuwa alladhi biyadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa
ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada yang ditanyakan, monggo silakan. Kalau di ilmu tajwid basir, roknya tebal atau tipis? Saya ulang lagi, kemarin sudah dapat. Tebal, karena shotnya adalah huruf istilah. Bisa nggih? Jadi jangan ta'maluna basir, tipis gitu ya. Innallaha bima ta'maluna basir. Yang menebalkan ro itu adalah lidah. Karena ro letaknya ujung lidah menempel di langit-langit bagian depan. Saya ulang, huruf ro itu letaknya adalah mengucapkannya ujung lidah menempel di langit-langit bagian depan. Seperti panjenengan mengucapkan R, mesti ujung lidahnya menempel di langit-langit depan. Hanya saja kalau langit-langit depan itu kan tidak satu titik, tetapi ada beberapa bagian. Pilih yang paling belakang, maka itu akan roknya jadi tebal. Basir, agak ditarik ke belakang. Jadi bukan huruf bibir. Jadi kalau huruf bibir keliru. Basir. Maksudnya karena tidak ada kaitan dengan bibir. Karena ro adalah huruf yang berada di ujung lidah. Jadi kalau hurufnya itu huruf lidah atau harful lisan, ya tidak ada kaitan dengan bibir. Ya, seperti shin. A'udzu billahi minasy syaitani. Bibir gak melok-melok. Nah, karena bukan huruf bibir, letaknya di tengah lidah. Jangan sampai bibirnya menjadi himinasyaitoni. Ya tidak terlalu atraktif, tidak boleh terlalu atraktif. Karena shin letaknya di tengah lidah. Kasusnya sama dengan huruf ro. Ro letaknya di ujung lidah yang menempel langit-langit. Nah, langit-langitnya bukan di depan sendiri, tapi agak sedikit ke belakang. Itulah yang menjadikan ro menjadi tebal. Jadi bukan dari huruf bibir. Allahu Akbar. Akbar. Ro, ya lidahnya ditarik sedikit ke belakang. Basir juga sama nih. Ta'maluna basir. Ro, ditarik ke belakang. Sahabat Rumin, masih ada yang ditanyakan terkait napa niki tadi nikah dan talak nggih. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Cekap semanten, monggo dipundhut rumiyin kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.